Damai sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini Sabtu 7 Juni 2025, pekan ke-7 masa Paskah. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai ayat 25. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, bagaimana dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Namun engkau ikutlah aku." Tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Namun Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang bersaksi tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak lagi hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu dituliskan satu persatu, kupikir dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi engkau, ikutlah aku. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini menampilkan satu kisah adegan yang menarik. Peristiwa yang menggambarkan sisi kemanusiaan murid Kristus, yakni Petrus. Petrus setelah mengalami belas kasih Allah lewat pengampunan yang diterima, kini melihat murid yang dikasihi oleh Yesus, Yohanes. Tampak Petrus memiliki reaksi cemburu sebagai sisi kemanusiaannya. Petrus ingin menyimpan hal-hal baik itu untuk dirinya sendiri dan ingin tahu tentang apa yang akan terjadi ke depan dengan murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus melihat orang itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi kepadanya?" Yesus menjawabnya, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Jawaban Yesus yang tegas memberi pengertian agar tetap mempercayakan semuanya kepada Tuhan semata. Kita tidak berhak mengintervensi kehendak dan rancangan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kita seringkali jatuh kepada sikap yang a priori dan melampaui apa yang belum kita ketahui. Kita sering ikut campur dan mengurusi apa yang tidak perlu dan bukan ranah kita. Sikap yang demikian sesungguhnya bagian dari sisi kemanusiaan kita. Kita cenderung kurang mampu melihat dan menghargai kekhasan dan keunikan setiap pribadi. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu unik, khas, dan tiada duanya. Manusia berharga dan dicintai oleh Tuhan apa adanya. Gereja adalah persekutuan umat Allah yang percaya kepada Kristus. Kita semua yang sudah dibaptis adalah satu persekutuan tubuh mistik Kristus. Namun kita tidak boleh lupa bahwa persekutuan tidak membatalkan keunikan dan kekhasan kita. Menjadi gereja tidak berarti berhenti menjadi diri sendiri, melainkan belajar menjadi diri sendiri bersama yang lain dalam pengharapan akan Tuhan yang selalu mengasihi. Saudara-saudari terkasih, Kristus tidak menjadikan para rasul seragam. Sebaliknya ia menjadikan mereka semua berbeda, tetapi ia meminta mereka untuk saling mengasihi. Yang menyatukan kita sebagai gereja bukanlah kenyataan bahwa kita semua berpikiran sama, melainkan kenyataan bahwa kita saling mengasihi dengan segenap hati kita oleh tuntunan Roh Kudus. Cinta kasih sejati lebih berharga daripada perbedaan ide dan pandangan serta perbedaan lainnya.
Itulah sebabnya di gereja ada tempat bagi Petrus dan Yohanes. Gereja kita haruslah menjadi gereja yang memberi tempat bagi Marta dan Maria, bagi Petrus dan Yohanes, bagi Filipus dan Yohanes, dan bagi setiap orang. Oleh karena itu, boleh diterjemahkan bahwa gereja haruslah bersifat misionaris dan kontemplatif, institusional dan profetik. Gereja kita haruslah menjadi gereja yang menyediakan tempat bagi setiap orang yang berjalan menuju persekutuan yang abadi. Mari saudara-saudari terkasih, kita semua diundang untuk ikut ambil bagian dalam persekutuan tubuh mistik Kristus. Kita menyadari panggilan kita masing-masing unik, khas dan berharga. Oleh karena itu kita diminta untuk saling mengasihi, meneguhkan dalam persekutuan yang membebaskan dan menyelamatkan. Melihat yang lain bukan sebagai musuh, melainkan sebagai saudara. Melihat yang lain sebagai rahmat dan kasih dari Tuhan. Itulah panggilan kita sebagai murid-murid Kristus. Maka mari saudara-saudari, kita perbarui selalu komitmen dan panggilan kita mengikuti Sang Guru sejati, Kristus. Tetapi engkau, ikutlah aku. Semoga di tahun yubileum pengharapan ini, kita semakin menghidupkan pengharapan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu memanggil kita untuk mengikutinya. Mari kita berjalan bersama dalam persekutuan, mengalami kasih dan pengampunan Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama, sebagai wujud nyata komitmen dan kesetiaan mengikutinya. Amin. Tuhan memberkati kita.